Assalamualaikum, selamat siang Badaya Purnama. Semoga kabar Anda di siang hari ini sehat selalu, kemudian juga jam-jam kembali bekerja dan ditemani oleh saya Nino Jimal, dan tentunya juga menyenangkan di hari ini saya kembali di podcast Kejaksaan Menyapa. Tentunya juga kita akan membahas mengenai materi yang kaitannya dengan menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati di bulan Desember ini ya. Kalau kemarin sudah ada yang terhormat tentunya juga Kepala Kejaksaan Ibu Yustania sudah bercerita atau juga sering dengan kita. Di hari ini juga ini ada tamu yang tidak kalah luar biasa, kemudian juga sebuah kehormatan untuk saya bisa bertemu dengan Bapak yang hadir. Yang pertama sudah ada yang terhormat Bapak Damal Bulan SHFH selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang. Oke, kabar baik. Siap. Pak Hatur Nuhun, terima kasih sudah bersedia untuk ngobrol hari ini ya. Kita santai aja Pak ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada yang terhormat Bapak Eka Prasetya Saudara, SMK selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Surabaya. Bapak selamat siang. Ya, siang. Mohon sami-sami. Hatur Nuhun, terima kasih sudah hadir, kita berbincang di siang hari ini ya. Nanti kita akan bahas detail mengenai peran dari Kepala Seksi dan juga yang lainnya. Cuma nih Pak, ini kan kita dalam rangka menyambut yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia yang memang diperingati di bulan Desember. Kemarin dibahas sama Ibu bahwa memang lebih harus ditingkatkan ke yang namanya pendidikan moral sendiri ya, untuk bisa mengatasi yang namanya korupsi yang memang harus menjadi suatu kebutuhan untuk para pendengar dan juga yang melihat di YouTube. Cuman saya pengen tahu pendapat dari Bapak sendiri gitu kan, supaya kita di bulan ini gak hanya memperingati tapi punya tekad untuk kita lawan nih yang namanya korupsi bentuknya apapun. Silakan Pak, boleh Pak Eka, silakan. Iya, Hatur Nuhun ya, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan, apalagi ini hubungannya dengan Hari Anti Korupsi yang akan kita laksanakan di tanggal 9 Desember 2024. Di situ malah temanya disampaikan bahwa kita bersama melawan korupsi untuk Indonesia maju. Intinya bersama itu, ini tanggung jawab bukan hanya kami, bukan hanya di Kejaksaan, bukan hanya bidang pidana khusus. Makanya di sini saya juga ditemani oleh bidang lain, yaitu bidang pemulihan aset, yaitu ya salah satunya bahwa terlepas dari masalah penanganan tindak pidana korupsi itu sendiri, itu bukan hanya seperti apa kita penanganan, kemudian ancamannya seperti apa, itu adalah salah satunya adalah recovery. Jadi berapa yang kira-kira dikorupsi untuk negara dan bagaimana cara pengembalian biar negara itu pulih kembali. Itu mungkin kenapa sampai kami di sini berdua mencoba menyampaikan ke masyarakat dalam semangat Hari Anti Korupsi ini. Ayo kita sama-sama melihat, mendengar, kemudian menyampaikan kepada kami atau kepada APH manapun yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan tindak pidana korupsi. Gitu. Oke. Dari Bapak, dari mana kita makan mengenai semangat kita untuk bisa memberantas atau mengatasi korupsi, Pak, gimana? Silakan. Ya, terima kasih nih udah diundang. Kebetulan juga di bidang saya ini adalah pendukung supporting dari bidangnya tindak pidana khusus, di mana bidang ini juga adalah sambungan dari bidang pidana khusus. Dan yang banyak di sini juga di bidang saya adalah perkara-perkara mengenai tindak pidana khusus, yaitu korupsi. Kalau dilihat dari barangnya sendiri, barang tindak pidana khusus ini memang banyak sekali berupa dokumen, berupa uang, berupa aset-aset, ya, di mana aset tanah, mobil. Nah, saya merasa bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bagi saya sendiri adalah ini hal penting dan hal utama, yaitu adalah menyangkut kemana kita larinya asetnya, uangnya lari kemana, yang kita kejar itu. Karena apa? Upaya tindak pidana khusus ini adalah untuk menghukum orang itu karena akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu kerugian negara. Nah, itu yang sangat jelas. Makanya di bidang saya ini kayak aset-aset seperti itu kita bangkitkan lagi, kita usahakan lagi untuk bisa dikembalikan pada negara. Itu jadi
Tujuannya adalah pemberantasan korupsi itu hanya untuk bisa mengembalikan asetnya kepada negara. Oke. Cuma ini apalagi Mas Rawan kan kadang-kadang suka ada pikiran, ini betul nggak dikembalikan ke negara dan mungkin bahwa di sini bentuk itu kan seperti apa mungkin prosesnya juga karena kan suka ada yang wah ini mah sepertinya hanya sebuah simbol atau gimana. Kadang-kadang suka ada yang seperti itu mungkin bisa dijelasin Pak nih untuk seperti apa nih silakan. Oke, jadi tadi terlepas dari yang disampaikan dari perampasan aset sendiri bahwa memang di bidangnya dengan bidang bisnis itu adalah korelasinya sangat jelas sekali ketika apa yang sudah kita lakukan kemudian berdasarkan putusan apa yang dilakukan untuk pengembalian tadi. Salah satunya adalah beberapa perampasan aset yang di putusan itu disebutkan langsung, ada juga yang tidak. Dan terlepas dari itu, kalau bukti yang sudah kebetulan yang memang bisa dilaporkan di Kota Tasikmalaya ini sejak tahun 2023 sampai 2024 itu dari beberapa perkara itu total untuk pengembalian uang pengganti korupsi itu sudah sekitar 775 jutaan. Kemudian plus denda juga lain lagi itu 250 jutaan. Berarti kurang lebih sudah ada 1 miliar lebih untuk salah satu recovery asetnya itu. Terlepas dari bentuknya uang atau barang itu bermacam-macam. Nah, jadi ada yang memang aset yang kita sita kemudian akhirnya menjadi pengganti itu. Kemudian ada juga yang memang akhirnya kita tagih berdasarkan putusan pihak terpidana ini apakah dia bisa bayar atau tidak. Iya. Begitu. Okay. Tapi Pak mohon izin ini untuk proses recovery-nya biasa sampai memakan waktu yang berapa lama itu Pak? Nah, atau itu mungkin bisa disampaikan sampai gimana sih Pak? Ya, untuk recovery aset atau pemulihan aset itu memang tergantung dari bidangnya sendiri. Maksudnya bidangnya itu apa nih asetnya? Gitu. Ini pengalaman aja. Kalau saya pernah gitu loh menangani suatu aset yang dipulihkan berupa aset tanah. Dan ini aset tanah ini itu sulit untuk dipulihkan. Karena kan beda. Tanah mungkin yang sebelahnya ini bisa cepat ini. Permasalahannya mungkin nggak sesulit yang di sebelahnya lagi gitu loh. Jadi memang kasuistis jadinya. Jadi nggak tergantung dari permasalahan itu sendiri. Jadi recovery itu kami ini berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan cepat. Itu semua makanya kalau ada perkara korupsi mengenai illegal logging pasti kita segera lelangkan. Ada bahan bakar kita lelangkan segera. Ada mobil yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu tidak disimpan dengan lama kita akan segera lelang. Gitu aja. Oke. Mungkin kalau lama karena orangnya dia lama Pak ya mungkin sih. Iya. Bisa seperti itu. Jadi ini kalau dari pihak desa sudah secepat mungkin ya, se-efisien mungkin ya. Cuma nih Pak, kalau kita membahas mengenai aset gitu kan, yang paling banyak kalau di Tasikmalaya gitu yang memang tahun-tahun ini gitu, apakah ini berupa hanya tanah atau misalnya berupa yang lain apa nih Pak? Kekayaan yang memang ternyata berhasil dicek gitu. Jadi begini, dari beberapa penanganan perkara dan memang secara SOP juga semenjak penyidikan dimulai itu bukan hanya bidang barang bukti, namun di bidang intel pun memang kami libatkan. Jadi semenjak penyidikan ini berjalan, aset-aset para tersangka pun memang kita minta untuk dicek apa saja asetnya. Jadi salah satunya adalah terlepas dari apa yang memang diduga hasil dari yang tersangka hasilkan untuk dari hasil korupsi itu. Nah, jadi memang tidak bisa disebutkan apa saja karena memang itu kembali ke case juga. Ada yang memang mungkin dibelikan aset, barang bergerak atau tidak bergerak, atau ada pun yang memang digunakan ya untuk barang habis. Nah, itulah yang akan menjadi pembebanan kepada si terpidana itu bahwa untuk tetap mengembalikan. Berarti kita itu sebenarnya di korupsi ini bukan berarti cuma ancaman hukuman kepada para terdakwa ini, tapi juga pengembaliannya. Karena berapa lama kita masukkan, namun pengembalian itu tidak ada, tetap sepertinya negara tetap merugi. Iya. Kalau aset flexing tak bisa masuk. Flexing tapi ya itu tetap kembali ke cash ya. Siap. Jadi kita lanjutkan untuk berikutnya, kita kembali lagi sebentar lagi.
87,9 Permawan, kita masih bersama di podcast Kejaksaan Menyapa di siang hari ini bersama dengan yang terhormat Bapak Bang Bulang SHM dan juga Bapak Ika Prasetya Samudra. Kita masih membahas mengenai peringatan Hari Anti Korupsi di bulan Desember ini yang tanggal 9 Pak ya. Nanti kita akan sama-sama memperingatinya dan alhamdulillah Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini memberikan kesempatan kepada kita orang awam yang awalnya saya juga Pak datang ke sini takut Pak gitu, takutnya nanti gimana ya, tapi ternyata kantornya nyaman, menyenangkan, dan bahkan ada tempat untuk bisa konsultasi kita ya. Jadi kemarin sempat dibahas juga. Jadi kami juga ngajak untuk para pertama untuk bisa bergabung di sini juga bila ada hal yang pengen dilaporkan. Cuma nih Pak, kadang-kala banyak masyarakat yang masih merasa kagok, ragu ketika melihat ada tindakan-tindakan korupsi. Misalnya dia punya tetangga, kemarin dibahas sama ibu PNS tiba-tiba gaji sekian tapi dia udah beli pulau di mana misalnya. Ini kalau saya dari para warga biasa yang ingin melaporkan ini biar mereka punya semangat yang oke lah untuk bisa melapor dan tidak gentar nih Pak. Ini mungkin dari Bapak Eka silakan Pak, gimana? Ya, makasih banyak ya. Nah, itu pun memang yang kami harapkan, Ya. khususnya dalam Hari Anti Korupsi ini. Jadi masyarakat Kota Tasik itu bisa membantu kami, untuk menjadi indikator atau menjadi yang menambah mata telinga kami bahwa seperti apa sih yang terjadi di Kota Tasikmalaya ini, apakah ada atau tidak indikasi-indikasi korupsi itu, karena ya tanpa ada informasi atau laporan dari masyarakat, kemudian biasa di kami lembaga LSM atau ormas yang memang menyampaikannya juga, tapi masyarakat siapapun sebenarnya bisa. Jadi ketika ada sesuatu yang seharusnya itu tidak sesuai dengan yang anggap saja sebuah kontrak pekerjaan, kok sepertinya pekerjaannya kurang bagus atau seperti apa, itu silakan bisa disampaikan. Jadi indikasi-indikasi itu sebenarnya masyarakat sebenarnya bisa menilai juga, namun mungkin masih bingung apakah itu masuk kategori korupsi atau tidak. Kemudian ketika melihat itu, apakah saya akan terbawa-bawa atau tidak, dan itulah yang mungkin kita sampaikan bahwa siapapun yang melapor ketika identitasnya jelas, informasi awalnya jelas, itu disampaikan ke kami, itu kami akan menerima dan kemudian bisa menindaklanjuti juga. Tapi kalaupun misalkan informasi itu hanya katanya, ataupun hanya kata cenah itu ya, nah itulah yang mungkin akan kami pilih, mungkin tidak bisa kita tindaklanjuti. Begitu. Jadi intinya jangan katanya, tapi harus faktanya gitu kan, ya faktanya yang memang ada di lapangan. Tapi kalau ada peluang sejauh ini fakta di lapangan mengenai warga yang memang melaporkan, apakah memang sesuai dengan ekspektasi atau justru masih banyak yang merasa ya tadi takut atau udah nggak peduli atau gimana nih Pak? Mungkin sejauh ini Pak. Wah, ini nanyanya pas banget ke saya karena pelayanan publik masalahnya. Nah kalau di saya ya pelayanan publik ini, yang banyak bertanya soal seperti itu tuh banyakkan masyarakat itu adalah mahasiswa, atau biasanya orang yang sudah mengerti hukum. Nah itu yang banyak bertanya. Yang saya tangkap sih kebanyakan mereka sudah memiliki data memang. Tapi kalau yang kata cenah itu katanya jarang sih ada ya. Jadi kalau mereka tuh biasanya orang-orang yang udah punya jabatan, punya kemauan, punya keinginan gitu loh. Atau kayak misalkan gua nggak dapat proyek di situ. Nah itu karena kayak gitu-gitu. Jadi mereka sudah punya tahu gitu loh. Jadi ya kayaknya sih kalau menurut saya sih ya nggak ada ya cenah sih. Kalau lapor sih banyak ya di sini gitu loh. Cuma cara penyampaiannya ini masyarakat masih banyak yang mungkin merasa bahwa kita kurang transparan lah, terlalu lambat lah, ya itu aja sih yang masih banyak gitu. Nah, keterlambatan ini atau ketidak transparan ini sebenarnya tuh itu hanya karena mereka merasa bahwa tidak transparan. Sebenarnya bisa ditanyakan kembali karena setelah kita melakukan dan lanjutin semua laporan mereka, kita juga ngubungin kok yang pelapornya bahwa kita udah sampai sini progresnya. Nah itu kita udah laporkan seperti itu. Oke. Dan apakah di hari anti korupsi juga ada satu agenda untuk bisa lebih memberikan ketasparanan dari pihak-pihak Bapak ini nggak ke masyarakat gitu loh? Ya, dalam Hari Anti Korupsi jelas kita salah satunya adalah menyampaikan juga bahwa kinerja kita seperti apa dalam 1 tahun ini. Kemudian mungkin ada juga memang kita kegiatan yang selain upacara internal kami juga mungkin mengajak masyarakat untuk ya tadi semangat untuk
sama-sama peduli bahwa korupsi ini memang yang kita takutkan adalah akhirnya sebuah sesuatu yang menjadi kebiasaan, akhirnya sudahlah itu mungkin urusannya orang lain lah, atau takutnya saya malah melaporkan, saya takutnya terbawa-bawa lah. Nah itu kan sebenarnya sebuah ketakutan yang akhirnya ketidakpedulian masyarakat terhadap indikasi-indikasi yang sebenarnya mereka melihat dan mendengar juga gitu. Atau mungkin menjadi sebuah kebiasaan, ya sudah, ketika ada gratifikasi, ketika ada suap menyuap, seperti udah biasa seperti itu. Nah, akhirnya menjadi hal yang biasa. Padahal mereka sudah tahu juga bahwa itu tidak boleh dilakukan. Betul. Seperti itu. Itu yang kita akan coba rubah. Yang mungkin pernah disampaikan sebelumnya oleh pimpinan kami, bahwa itu yang kita coba ajak itu adalah perubahan moralnya. Ayo, masyarakat Kota Tasik, apalagi dengan di sini disebut istilahnya kota santri, harusnya lebih dari kota lain yang mungkin tidak dapat menjulukan kota santri ini. Bahwa di agama juga mungkin hampir sama, bahwa korupsi itu jelas tidak sangat dibolehkan di agama. Gitu. Cuman yang tadi sering ada yang namanya istilah untuk membelanjakan sebuah proyek, ada nih uang semuanya ini harus juga diperhatikan ya, untuk kalau ada cerita kayak gitu berarti harus bisa dilaporkan juga Pak ya. Sangat bisa. Tidak bosan untuk mengatakan keamanan dari pelapornya nih Pak. Ini memang kadang-kala masih menjadi faktor penghambat gitu Pak. Ada yang merasa aman nggak ya? Ternyata ada tiba-tiba gimana nih Pak dari segi keamanan untuk pelapornya dari masyarakat pengenai korupsi ini? Ya, itulah salah satunya tadi, memang akan sebanding ya dengan risiko yang diterima oleh yang menyampaikan, bahwa walaupun memang kita ada perlindungan untuk yang melaporkan, namun secara tidak langsung kan memang ada konsekuensi yang kita tidak bisa juga memastikan bahwa si pelapor ini tidak kena imbasnya. Dalam artian informasi ini dari mana? Betul. Apalagi misalkan yang melapor ini adalah bagian dari perbuatan itu sendiri. Nah, itu malah sudah dijelas juga diatur, ada whistleblower sendiri. Ketika misalkan dia ikut di pelaku, tapi saya pun sebenarnya di posisi tidak mau juga dengan posisi seperti itu. Itu pun kita akan sudah ada perlindungannya untuk itu. Walaupun dia sebenarnya ikut di situ dengan secara terpaksa, gitu. Dan salah satu indikasi memang kenapa sebuah pekerjaan atau pengadaan atau sebuah kontrak fisik atau yang akhirnya menjadi permasalahan adalah pada saat dari awal yang tempat disampaikan tadi, untuk mendapat pekerjaan itu saja sudah harus membayarlah atau membelilah atau ada suap lah di situ untuk mendapatkan itu saja. Itu kan sudah dia harus keluar uang dulu. Berarti pada saat melaksanakan pekerjaan itu rata-rata modusnya ya minimal dia kembali dulu dong uangnya. Akhirnya setelah itu baru diambil juga keuntungan. Nah, akhirnya kontrak yang seharusnya dengan nilai yang seharusnya itu ya sudah terpotong atau tergunakan untuk tadi menutupi biaya-biaya yang seharusnya tidak ada itu. Dan harusnya perbuatan itu tidak ada juga. Silakan. Saya tambahin ya. Pak. Nah, benar yang dikasihkan oleh Kasipirsus bahwa memang di sini itu kota santri ya. Cuma saya melihatnya dari sisi masyarakatnya. Masyarakatnya sendiri itu saya lihat masih banyak yang nggak mengerti gitu, membedakan antara korupsi, apakah ini korupsi atau tidak, yang seperti tadi nyogok kayak gitu ya, suap, gratifikasi seperti itu. Karena kebudayaan di sini memang begitu, kayak masuk SMP aja ada banyak masuk untuk supaya masuk, kan kayak gitu, hal seperti itu masih ada, gitu loh. Nah, harusnya memang untuk memberantasnya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Kasipirsus dari moralnya itu harus lebih dalam lagi. Kita harus merubahnya. Seperti halnya kita melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kepada anak sekolah terutama. Terlambat masuk sekolah aja itu korupsi waktu. Betul. Dia dalam sekolah tidak memperhatikan pelajaran pun itu korupsi dalam ilmu dia. Itu. Dan dia merasa bersalah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa disitulah kita pun dibiasakan selalu untuk membiasakan hal-hal yang salah. Nah, jadilah kita kebiasaan hal seperti itu. Tugasnya itu bukan hanya tugas kejaksaan kalau kayak gitu tuh, hanya tugas seluruh pemerintah.
itu juga untuk bisa, atau tugas orang tua juga bahwa itu hal yang tidak baik gitu. Nah, benar kata Pak Kasbisus dari agama juga harus tahu bahwa itu memang tidak baik gitu. Jadi memang apa ya, susah ya kalau memang korupsi di Tasik tidak ada, ya nggak mungkin juga sih, pasti ada gitu. Kata tadi itu kebudayaan. Betul. Tapi ini dengan kegiatan ini kita menjadi sebuah penyejuk lah Pak ya, untuk kembali kan kepada masyarakat bahwa jangan sampai kita membiarkan gitu kan. Misalkan lagi musim CPNS Pak ya, nah ini kadang-kadang menjadi lahan juga untuk yang memang korupsi. Jadi ini bisa diperhatikan oleh para pendengar dan juga yang nonton di YouTube. Sekali lagi, ini baik yang memberikan uangnya atau yang terlibat juga jangan sampai dilakukan bayar seperti itu dia. Ya oke. Seperti nanti kita akan lanjut lagi dengan pembahasan berikutnya, tetap di sini ya. Badaya Purnama, kita kembali lagi untuk podcast Kejaksaan Menyapa, dan sudah di sesi akhir perbincangan saya dengan yang terhormat Bapak Malula SMA, kemudian juga Pak Ika Setia Saputra. Ini semakin jelas mengenai mengapa yang namanya korupsi itu dilarang sekali ya, jangan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan itu dia ya. Tapi nih Bapak, memang tetap itu kan balik lagi ke moral masing-masing, peran dari keluarga, lingkungan dan sebagainya, yaitu mesti dimulai dari sebuah kebiasaan atau habitual itu dia. Tapi mumpung ada bapak-bapak terhormat yang di sini, ini pasti akan lebih nempel nih kepada pendengar, kepada yang nonton. Sekali lagi lebih ke himbauan, yuk kita harus sama-sama nih, apapun bentuknya, seperti apapun itu, sama-sama kita tingkatkan sedang untuk bisa melawan yang namanya korupsi ini. Boleh Pak, silakan. Oke, jadi untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, tindak pidana korupsi ini sebenarnya bisa kita hindari sama-sama. Kalaupun memang tadi masih ada ketakutan untuk melaporkan orang lain segala macam, minimal dari diri sendiri atau orang terdekat kita atau keluarga kita, ketika ada kesempatan itu, kesempatan misalkan ya tadi Bapak menyatakan ada lagi musim nih CPNS, akhirnya oknum-oknum atau siapapun yang mengatasnamakan, yang merasa punya kewenangan, sini saya uruskan segala macam, itu tidak akan terjadi jikalau misalkan yang jualan jasa atau apapun, loh ngapain ikut-ikut tuh? Kita mending ikut normal saja, karena sekarang sistem sudah terbuka, sudah transparansi, sudah kita ikut normal, mungkin kita masuk juga. Jadi ketika tidak ada yang menggunakan peluang itu juga, sebenarnya yang menjual peluang itu juga dia tidak akan laku. Ketika saya mau dari dinas nih ada yang mau jual proyek atau apa, ketika si kontraktor juga, tuh ngapain saya jual proyek, saya ikut saja secara normal tanpa mengeluarkan apapun, itu kan tidak akan terjadi lah perbuatan itu. Jadi kembali ke tadi, oke, kita belum bisa melaporkan orang lain, minimal diri sendiri, minimal orang terdekat, tolong diingatkan, malulah dengan seperti itu. Karena biasanya bukan berarti mungkin sekarang orang-orang sudah tidak takut dengan ancaman, tapi sepertinya lebih mengena jikalau memang budaya malu itu, budaya malu sama masyarakat, budaya malu sama tetangga, bahwa memang kenapa masih melakukan itu. Sepertinya itu akan lebih lebih mengena gitu. Jadi kami tetap minta semangatnya dari masyarakat Kota Tasik, kemudian biasa difasilitasi oleh ormas atau lembaga, ya silakan. Ketika memang belum bisa melaporkan orang lain, minimal diri sendiri dulu berubah untuk siap mengatakan tidak. Ketika ada yang menawarkan, ayo, saya mohon maaf, saya nggak bisa. Begitu. Betul. Jika betul Pak, karena memang ada sasarannya, makanya banyak ya yang memang seperti itu. Ada Bang, yang kita makan lagi ini? Ya kalau saya sih satu ya. Oh ya, saya sedikit aja dari Pak Kasbisus, sudah benar itu. Ya kadang kita tuh kejaksaan itu, orang tuh nggak ngeliat kejaksaan tuh masih tetap seperti dulu. Kejaksaan itu masih gudangnya korupsi. Kalau dibilang gitu tuh sebenarnya saya agak sedikit kaget, karena korupsi itu kan itu udah tindak pidana white collar crime. White collar crime itu white collar, kerah putih. Kita kan kerahnya coklat gitu loh. Yang kedua itu ya, mahasiswa tuh merasa bahwa kita tuh tidak menjalankan protap, padahal kejaksaan tuh sudah banyak berubah. Cobalah kalian kalau misalnya mau datang ke sini, tanya dengan baik-baik, kita sudah transparan kok di sini. Kita sudah banyak, kita sekarang
utamanya adalah pelayanan pada publik. Betul. Seperti halnya ini zaman dulu mana ada nih kayak gini. Iya. Saya juga Pak, kemarin pertama kali itu jujur baru datang dan nyaman tempatnya gitu sampai ruangannya itu benar-benar sesuai dengan SOP gitu. Kadang-kadang bentuk masyarakat kecewa dengan cara merusak. Lah kan jadi nggak, itu bukan jalan untuk menuju keadilan malah itu gitu loh. Datangi saja. Kalau perlu sampai capek pun datangin ke kita gitu loh. Kitanya juga akan gerak. Oke. Itu sih. Kalau datangin dengan baik-baik gitu. Karena kita udah transparan, kita udah berubah banyak udah kebiasaan. Iya. Jadi intinya jangan hanya datang pas demo Pak ya, jadi bisa datang ketika ingin lebih tahu mengenai yang namanya kejaksaan yang memang sudah banyak sekali mengalami yang namanya perubahan ya. Nah Pak, terakhir terkait acara di tanggal 9 nanti, ini kan selain tadi kan ada upacara dan sebagainya, apakah ada satu agenda untuk bisa memberikan edukasi nih ke masyarakat atau memberikan satu satu penjelasan mengenai kejaksaan dan juga penanganan di hari korupsi ini Pak? Ya, dapat saya jelaskan. Jadi di luar dari hari anti korupsi juga, memang setiap tahun itu kita ada agenda khususnya di bidang intelijen, kerjasama dengan semua bidang di kami itu. Ada namanya penyuluhan hukum, itu mengenai anti korupsi, mengenai perkara pidana umum, mengenai barang bukti pun segala macam itu kita ada. Kita langsung ke masyarakat, kemudian ke pemerintahan juga, sampai ke sekolah. Begitu. Itu memang sudah rutin kita akan lakukan. Oke. Gitu. Yang paling baru kapan Pak dilaksanakan? Tahun ini ada beberapa. Kayaknya berapa bulan lalu sudah. Ya kalau radio sudah sering ya. Jadi kita punya hukum di radio mengenai misalkan pemilu, korupsi, kayak pemulihan aset itu di radio sudah ada, mungkin tiap 3 bulan sekali. Iya. Oke. Jadi sudah punya program campaign yang memang tinggal dilaksanakan ya. Jadi sekali lagi untuk di hari anti korupsi ini mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian atau agen anti korupsi. Boleh ya Pak. Ini dong, kalau tadi kan lebih ke sekedar himbauan, mungkin ini closing statement ada yang ingin disampaikan Pak sebelum kita menutup obrolan di siang hari ini, bangga. Ya, abang aja lah. Intinya kembali ke tema kita bersama melawan korupsi untuk Indonesia maju. Ketika Kota Tasik mau maju, ayo kita lawan bersama. Oke, jadi majuan kita. Bapak, boleh? Saya nggak ada lah, saya cukup no judol. Nggak judol tapi mabar gitu. Bapak Deborah Sebat, terima kasih banyak. Bapak Deborah SMP terima kasih banyak ya, tenang bisa keluar di siang hari ini. Nuhun pisan buat waktunya. Sama-sama. Lancar buat kerjaannya Pak ya. Semoga sehat-sehat ya. Kita tunggu untuk berikutnya. Ya, demikian perbincangan saya di siang hari ini untuk Maria Purnama di podcast Kejaksaan Negeri Menyapa. Sekali lagi, kita mesti share to solution, kemudian juga menjadi bagian utama dalam menangkal ataupun juga dalam menghalau berbagai macam korupsi. Sekali lagi, selamat mengikuti hari anti korupsi. Saya Nijwa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.